untuk jemaat dan simpatisan sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Baik. Tuhan baik semua dan sehat semua, sehingga kita bisa berkumpul, bernyanyi, memuji nama Tuhan dan belajar firman. Puji Tuhan, puji-pujian yang sangat indah, saya sangat menikmati begitu. Lagu-lagu yang kita nyanyikan merupakan lagu-lagu yang dikarang oleh orang-orang yang lahir baru, dan kita sebagai orang yang lahir baru menyanyikannya dengan penuh sukacita. Amin. Nah, sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 kita akan lihat dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Roma pasal 8 kita akan lihat dari ayat pertama hingga ayat ke-14. Jika sudah menemukannya, kita akan baca silih berganti. Ayat pertama, jemaat dan simpatisan. Ayat kedua, demikian silih berganti hingga ayat yang ke-14. Roma pasal 8. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Karena jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Allah adalah anak Allah. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih setia. Engkau telah memelihara firman-Mu sehingga pada hari ini kami masih dapat membaca dan mempelajarinya. Bapa di surga, kiranya Engkau berikan kepada kami hikmat, agar sekiranya kami dapat memahami firman-Mu dengan benar dan semakin dewasa di dalam Kristus ketika kami mempelajari. Kiranya Roh Kudus-Mu juga membantu kami untuk menerapkan apa yang kami pelajari ke dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu di dalam dunia ini, saksi bagi Tuhan kami Yesus Kristus di tengah-tengah kegelapan dunia ini, sehingga sekiranya lewat kami yang bersaksi, ada orang-orang yang dapat melihat terang dan diselamatkan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cara hidup seseorang terkadang dibentuk oleh berbagai aspek. Bisa aspek pendidikan mungkin, latar belakang budaya, lingkungan,
Itu semua dapat mempengaruhi bagaimana cara seseorang hidup. Itu semua dapat mempengaruhi bagaimana cara dia bersosial dengan sesama dia. Dan semua itu terkadang membawa satu pengaruh yang sangat positif, terkadang membawa satu pengaruh yang sangat negatif. Saya pernah katakan kepada mahasiswa di Remnan yang saya ajar, saya katakan, manusia lahir berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi ada yang membunuh, ada yang tidak membunuh. Ada yang mencuri, ada yang tidak mencuri. Ada yang melakukan dosa yang sangat kita sebut sangat fatal. Tapi ada beberapa yang mungkin tetap manusia berdosa, tapi mungkin dia hidupnya tidak sefatal itu. Kenapa saudara? Bisa jadi lingkungan yang membentuk dia. Kadang saya lihat ada anak-anak yang masih sangat muda, tinggal di satu lingkungan yang sangat keras. Dari kecil sering bergaul dengan preman-preman sekitar, mungkin akhirnya perkataan kasar, tindakan-tindakan yang tidak senonoh itu normal bagi mereka. Kenapa? Karena mereka dibentuk oleh lingkungan mereka. Gitu. Nah saudara, semua anak-anak Tuhan, semua orang yang sudah diselamatkan, semua orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, bukan berarti kita semua tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan kita. Bukan berarti kita semua tidak dapat dipengaruhi oleh teman-teman yang kita anggap sebagai teman dekat kita. Saudara, sekalipun kita sudah diselamatkan, sekalipun kita sudah lahir baru, kita masih bisa dipengaruhi. Kita masih bisa dirusak. Apa yang Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 15? Semua kebiasaan yang baik dapat dirusak oleh kebiasaan yang buruk. Tidak heran Tuhan sangat amat menekankan yang namanya separasi. Kenapa? Untuk menjaga agar umatnya yang telah ia benarkan, yang telah ia kuduskan, yang telah ia selamatkan itu hidup benar di hadapan dia. Saya sering katakan di mimbar ini, bahwa keselamatan tuh nggak hanya bicara kita pegang gagang pintu sorga. Tidak. Keselamatan tidak hanya berbicara saya kapan saja mati pasti masuk sorga. Tidak hanya itu. Keselamatan berbicara satu perubahan hidup juga. Setiap orang yang lahir baru, setiap orang yang sudah diselamatkan, hidupnya berubah total. Setiap orang yang sudah diselamatkan, mereka sekarang hidup bagi Tuhan mereka. Mereka hidup bagi Kristus, bukan lagi hidup bagi diri mereka. Ini keselamatan. Ini keselamatan. Ketika seseorang lahir baru, ketika seseorang diselamatkan, mereka bahkan berani berkorban bagi Tuhan mereka. Ini keselamatan. Nah saudara, dengan demikian maka Tuhan menghendaki agar semua kita yang sudah diselamatkan menjaga satu hidup yang konsisten, yaitu hidup yang sesuai dengan panggilan Injil, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan inginkan bagi setiap orang percaya. Makanya hidup kudus merupakan salah satu tema besar di dalam Alkitab. Nah, hari ini kita mau belajar tentang satu hal ini, yaitu tentang hidup kudus. Roma pasal 8 menjelaskan sangat komplit bagaimana cara kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Bagaimana cara supaya saya bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana cara supaya saya ketika melakukan segala sesuatu dalam hidup ini, ketika Tuhan uji, Tuhan dapatkan itu benar. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan? Kita lihat. Yang pertama, dari ayat yang pertama hingga ayat ketiga. Roma pasal 8, ayat pertama hingga ayat ketiga. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman
atas dosa di dalam daging. Nah, saudara, bagaimana cara supaya kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan? Cara yang pertama adalah kita bisa hidup kudus jika kita sudah hidup di dalam Kristus. Saya bisa hidup kudus di hadapan Tuhan, saya bisa hidup benar di hadapan Tuhan jika saya sudah hidup di dalam Kristus. Jika saya sudah berada di dalam Kristus. Saudara, tanpa Kristus, saya katakan, tanpa Kristus tidak ada orang yang bisa hidup kudus sesuai dengan standar yang Tuhan mau. Tanpa Kristus, agama, reformasi manusia semuanya hanya kesia-siaan. Tanpa Kristus, semuanya sia-sia. Segala usaha manusia untuk hidup benar di hadapan Tuhan semuanya hanya berujung kepada satu titik, yaitu ketidakkudusan di hadapan Tuhan. Semuanya hanya akan bermuara ke satu tempat, yaitu penghukuman yang menanti kita semua. Itu yang terjadi. Segala usaha manusia tidak mungkin bisa menjadikan kita, saya benar di hadapan Tuhan. Tidak bisa. Mengapa, saudara? Mengapa sedemikian berat tuntutan tersebut? Apa yang sebenarnya Tuhan tuntut? Yang Tuhan tuntut apa? Yang Tuhan tuntut adalah kesempurnaan yang sempurna, kekudusan yang sempurna, kekudusan yang tanpa cacat. Saudara, sering saya katakan ini tema besar dalam kitab Imamat. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Anda bisa baca kitab Imamat, betapa besarnya penekanan Tuhan akan hal ini. Bahwa umatnya harus kudus, bahwa yang tidak kudus akan dihukum Tuhan. Bahkan bangsa Israel akan dihukum mati jika mereka melanggar kekudusan Tuhan. Kenapa? Karena tuntutan Tuhan itu kesempurnaan yang paling sempurna. Apa yang Tuhan katakan? Apa yang Yesus katakan di dalam khotbah di bukit? Hendaklah kita sempurna seperti Bapa kita yang di surga. Itu tuntutan Tuhan. Pertanyaannya, mungkin tidak manusia tanpa Kristus, manusia yang berdosa bisa hidup sempurna seperti Tuhan yang sempurna itu? Mungkin tidak. Jawabannya jelas tidak, saudaraku. Jelas tidak, saudaraku. Bahkan Alkitab katakan melanggar satu perintah saja, itu sama dengan melanggar semua perintah. Tuhan memang katakan dalam hukum Taurat, barang siapa yang mau hidup, lakukan semua perintah ini. Bukan sebagian, semua. Tanpa cacat dan tanpa celah. Saudara, hukum Taurat itu berisikan ratusan hukum. Ngelanggar satu saja, yang tidak disengaja saja, kemudian diberitahukan kepadanya, dia berdosa di hadapan Tuhan. Dia berdosa di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan katakan dengan tegas, daging kita tidak mungkin bisa melakukan itu. Sekalipun hukum Tuhan diturunkan, sekalipun Taurat diturunkan di Gunung Sinai, tapi daging kita tidak mungkin dapat melakukan itu semua. Makanya Paulus katakan, justru lewat hukum Taurat kita tahu bahwa kita berdosa. Lewat hukum Taurat kita tahu bahwa saya tidak mungkin bisa memenuhi seluruh tuntutan Tuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin, saudara. Maka dasar itu Paulus katakan, oleh sebab itu Allah mengirim putranya. Oleh sebab itu apa yang tidak bisa dikerjakan oleh daging kita ini, dikerjakan oleh Allah dengan cara mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Satu-satunya cara, hanya ini saja, untuk membebaskan manusia dari semua persoalan dosa. Ngarapin kita, ya nggak mungkin. Di hadapan Tuhan, apapun yang kita lakukan, kain kotor di hadapan Tuhan, kain cemar di hadapan Tuhan. Perbuatan kita mau kita jaga sebaik-baiknya mungkin, tetap tidak dapat memenuhi satu standar Tuhan, yaitu kesempurnaan. Tidak bisa. Saudara, ada nggak orang yang bisa berbuat baik dengan sempurna kepada siapapun?
Karena Tuhan katakan apa? Kamu berbuat baik kepada sesama kamu, itu tidak beda dengan pemungut cukai. Tidak berbeda dengan penjahat. Saudara, penjahat bersama dengan teman komplotannya, tentu mereka saling mendukung satu sama lain. Saling baiklah, mengasihi satu sama lain, mungkin kalau kita pakai bahasa Alkitab. Kalau kita hanya berbuat baik kepada sesama kita, orang yang baik sama saya buat baik sama dia, apa bedanya kita dengan mereka? Apa yang Tuhan tahu? Kita bisa buat baik bahkan kepada musuh kita. Ada bisa sampai standar ini? Apa standar Tuhan? Tampar pipi kanan, berikan apa? Pipi kiri. Ada bisa sampai standar itu? Ada tidak yang bisa sampai standar Yesus Kristus? Ketika ia menanggung dosa umat manusia, ketika ia dihukum walaupun tidak ada salahnya, datang satu orang tempelin muka Kristus. Itu orang dosa paling besar itu, tempelin muka Allah pribadi yang kedua, ditempelin sama dia. Dia berkata apa? Kau tidak sopan ngomong sama imam besar. Dan Yesus tidak membalasnya. Tidak membalasnya. Ketika ia dipaku di atas kayu salib, dia tidak memanggil satu pasukan malaikat untuk datang membinasakan manusia. Ada tidak yang bisa mencapai titik itu? Yang ketika dicaci maki justru memberkati. Yang ketika dihinakan, tangannya dipaku, dia berdoa kepada Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang bahkan berdoa bagi musuh mereka. Ini standar Tuhan. Maka saya katakan, sebaik apapun kita, tak mungkin bisa sampai standar Tuhan. Tuntutan Tuhan itu kesempurnaan. Makanya perbuatan baik kita pun di hadapan Tuhan masih kain kotor. Makanya apa yang tak bisa dikerjakan tadi, dikerjakan oleh Tuhan. Utus anaknya ke dalam dunia, menjadi serupa seperti kita. Saudara, ia tidak berdosa karena dia Allah. Dia pribadi kedua dari anak Tritunggal. Dia tidak berdosa. Namun dia harus hadir dalam dunia ini, mengenakan satu tubuh yang sama persis dengan kita. Satu tubuh yang terbatas, satu tubuh yang bisa capek, satu tubuh yang bisa lapar. Kita wajar mengenakannya, sebab kita manusia berdosa. Tapi Kristus mengenakan tubuh yang lemah itu, menjadi serupa dengan kita, datang ke dalam dunia, mengambil sifat kemanusiaan. Hanya untuk apa? Melayani manusia dan mati di atas kayu salib, menanggung dosa seisi dunia. Hanya untuk ini. Hanya untuk menanggung penghukuman yang harusnya kita tanggung. Hanya untuk menerima sesuatu yang harusnya kita derita di dalam neraka. Dia tanggung itu semua di atas kayu salib. Saudara, penghukuman yang diterima Kristus itu penghukuman yang sangat berat. Anda tahu kenapa kemanusiaan Kristus dalam Taman Getsemani gentar ketika tahu bahwa waktunya sudah dekat? Saya katakan begini, tidak ada manusia satu orang pun di sepanjang zaman yang mengerti perasaan Kristus waktu itu. Anda bisa bayangkan, Allah yang tak pernah mengalami maut, yang berada dalam terang yang tak terhampiri, datang ke dalam dunia sebagai manusia yang lemah. Itu saja kita tak bisa memahami perasaan dia seperti apa. Karena kita belum pernah hidup dalam terang yang tak terhampiri. Maut pun tidak datang sama kita, tak pernah merasakan itu. Apalagi dia sebagai manusia, walaupun kemanusiaannya saja harus mengalami maut. Sesuatu yang tak pernah Tuhan alami. Harus terpisah untuk sementara waktu. Dia di dalam kekekalan sangat dekat dengan Allah. Apa yang Tuhan katakan? Yohanes 1:1. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Tapi untuk satu momen Allah tidak menolong dia sebagai manusia. Allah tidak menolong dia, tidak melepaskan dia dari salib. Tak ada yang bisa memahami itu dengan seutuhnya.
Dan Yesus menanggung itu semua hanya untuk kita manusia berdosa. Ia menanggung itu semua hanya supaya kita beroleh jalan ke surga. Nah saudara, untuk itulah Kristus datang ke dalam dunia. Apa yang dituntut dari kita? Yang dituntut dari kita hanyalah bertobat dan percaya kepada Kristus. Sebab semua persoalan dosa tersebut telah diselesaikannya lewat salib tersebut. Hari ini perjamuan Tuhan. Nah saudara, perjamuan Tuhan itu diperintahkan Tuhan menggambarkan pengorbanan Dia di atas salib. Roti yang dipecah itu menggambarkan daging Kristus yang tercabik akibat dosa. Oleh karena dosa, dagingnya tercabik. Makanya Paulus katakan dia menerima penghukuman tersebut di dalam dagingnya. Sesuatu yang seharusnya nggak patut dia terima sebab dia tidak berdosa, tapi dia rela melakukan. Makanya Tuhan hanya menuntut satu, bertobat dan percaya kepada Kristus, supaya pengorbanannya di atas kayu salib itu dapat terterapkan dalam hidup kita. Apa itu tobat? Ini sering saya ulang-ulang. Apa itu tobat? Tobat itu perubahan pola pikir kita terhadap dosa dan terhadap Allah. Orang terjemahkan berbalik. Adanya sebuah perubahan pada pikiran. Tadinya nyembah berhala, tadinya menyembah yang bukan Tuhan, harus mengakui bahwa itu bukan Tuhan. Dan sekarang tahu Allah mana yang hidup, yaitu Allah Tritunggal. Yang tadinya tidak begitu bermasalah dengan dosa, hidup di dalam dosa, senang di dalam dosa, mesti berbalik. Mesti ada perubahan pola pikir, memahami dengan seutuhnya bahwa dosa merupakan hal yang keji di hadapan Tuhan, dan itu mendatangkan penghukuman. Ini yang Tuhan tuntut. Dan percaya kepada Dia, percaya kepada Yesus Kristus, percaya bahwa Dia Tuhan, percaya bahwa Dia Allah, percaya apa yang Ia kerjakan di atas kayu salib, maka kita bisa hidup di dalam Kristus. Seperti Paulus katakan dalam Filipi 3 ayat 9, bagaimana cara supaya saya berada di dalam Kristus? Paulus katakan bukan oleh perbuatan, bukan oleh mematuhi hukum Taurat, tetapi oleh percaya. Kita berada di dalam Kristus. Dan ketika kita sudah berada di dalam Kristus, ketika kita sudah hidup di dalam Kristus, maka kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Maka kita bisa dimampukan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Syaratnya sederhana, berada di dalam Kristus dulu, lewat bertobat dan percaya. Nah itu yang pertama. Bagaimana cara supaya kita bisa hidup kudus? Yaitu dengan berada di dalam Kristus, hidup di dalam Kristus. Hal yang kedua, bagaimana lagi cara supaya kita bisa hidup kudus di dalam bisa hidup kudus selama di dalam dunia ini? Cukup panjang dari ayat 5 sampai 14. Kita bisa hidup kudus jika kita hidup di dalam Roh Kudus. Jika kita hidup di dalam Roh. Nah, saudara, kekudusan itu datang lewat kelahiran kembali. Coba kita perhatikan baik-baik. Ayat 1 barusan yang tadi kita baca, ayat 1. Perhatikan baik-baik. Demikianlah tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Semua ada bagian yang enggak diterjemahkan, yaitu bagian terakhir. Tidak dia diterjemahkan, bisa ada dalam King James. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus, yang berjalan bukan menurut daging, tetapi menurut Roh. Tidak ada penghukuman bagi kita, bagi mereka yang berjalan, yang hidup di dalam Roh, bukan menurut daging. Ini apa definisi? Apa pengertiannya? Hidup tidak menurut daging, tapi menurut Roh. Ini dapat didefinisikan dengan kalimat singkat, lahir baru. Lahir baru. Nah saudara, saya katakan itu tak bisa datang kekudusan kalau seseorang tak lahir baru. Dan Paulus kontraskan dari ayat 5 sampai 11, bagaimana kondisi hidup dalam daging dan bagaimana kondisi hidup dalam roh.
Dua hal yang sangat kontras. Sangat-sangat kontras. Nah, siapapun yang sudah dilahirkan kembali wajib hidup dalam roh. Paulus katakan, bagaimana kontrasnya? Dimulai dari ayat 5. Paulus katakan bahwa mereka yang belum diselamatkan, mereka yang tidak bisa hidup dalam Tuhan, mereka hidup menurut daging. Ayat 8, mereka hidup dalam daging. Ayat 5-6, mereka memikirkan hal-hal daging dan maut. Kontras sekali dengan kehidupan orang yang lahir baru. Begitu. Ayat 7, mereka bermusuhan dengan Allah. Pemikiran mereka, gaya hidup mereka yang menurut daging tersebut bermusuhan dengan Allah. Masih ayat 7, mereka tidak tunduk kepada Allah. Nah, ini semua merupakan definisi dari orang yang tidak mau hidup dalam roh, dari orang yang tidak lahir kembali. Nah, saudara, ada juga orang yang sudah lahir baru, sudah dilahirkan kembali, namun hidup menurut daging. Ada juga. Jemaat Korintus contohnya. Dalam 1 Korintus pasal 3, Paulus berkata bahwa mereka saudara-saudara, mereka orang lahir baru, tapi mereka hidup menurut daging. Paulus bahkan katakan, saya tidak bisa bicara dengan mereka seperti bicara kepada orang dewasa. Enggak bisa. Karena mereka hidup menurut daging mereka. Saudara, orang yang lahir baru bisa hidup model orang yang tidak lahir baru. Kontraskan saja dengan hidup kita masing-masing. Apakah kita hidup tunduk kepada Allah atau tidak? Apakah kita hidup menyenangkan Tuhan atau tidak? Apakah kita mematuhi perintahnya atau tidak? Apakah perintah yang Tuhan berikan kita anggap sebagai sesuatu yang tak patut dilaksanakan atau tidak? Atau jangan-jangan kita selama ini menjalani hidup yang berusaha untuk mengajak Allah bermusuhan? Kontraskan saja. Kita semua bukan orang yang tidak pernah membaca dan belajar Alkitab. Di mimbar ini sudah sering dikhotbahkan persoalan satu ini, mengenai bagaimana cara orang hidup sebagai orang yang lahir baru. Bagaimana doktrin mengubah hidup. Itu semua sesuatu yang sudah diajarkan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan izinkan, apa yang berkenan di hadapan, apa yang dianggap kekejian di hadapan. Bandingkan dalam hidup kita. Ada tidak kita berubah? Kalau kita masih melakukan hal yang sama, saya katakan kita orang lahir baru, namun hidup menurut daging. Hidup menurut daging. Bagaimana bisa kita mengharapkan kita beroleh kemenangan iman ketika menjalani hidup yang gelap ini? Bagaimana bisa kita mengharapkan Tuhan membantu kita untuk mendewasakan iman kita ketika kita sendiri hidup bermusuhan dengan Dia? Dan celakanya banyak orang yang justru mempersalahkan Tuhan atas apa yang terjadi pada hidup, atas segala kejahatan yang mungkin terjadi dalam hidup, atas segala dosa yang mungkin terjadi dalam hidup. Permasalahannya di situ. Dan Paulus kontraskan dengan mereka yang hidup menurut roh. Paulus katakan di ayat 5, mereka yang selamat itu hidup menurut roh. Ayat 9, mereka hidup dalam roh. Ayat ke-5, mereka memikirkan hal-hal roh. Pernah tidak kita melakukan itu dalam hidup kan? Apakah kita hanya menghabiskan hari-hari kita dengan memikirkan hal-hal daging? Adakah kita memikirkan apa yang berkenan bagi Tuhan? Memikirkan hal-hal yang rohani? Apakah kita semua hanya sibuk dengan hal-hal yang berbau daging? Nah, saudara, pengontrasan itu jelas di hadapan Tuhan. Tidak ada yang namanya semu, suam kuku, tidak ada. Orang lahir baru itu bisa kelihatan. Tak perlu dia cuap-cuap, saya lahir baru tahun sekian, saya diselamatkan, bertobat dan percaya oleh Tuhan. Enggak perlu. Dari hidupnya orang tahu dia lahir baru. Dari bagaimana dia meninggikan firman Tuhan, dari bagaimana dia tunduk kepada Tuhan, orang tahu dia lahir baru. Namun terkadang agak sulit untuk melihat dia hidup menurut daging atau menurut roh, sebagai orang yang lahir baru atau tidak. Karena mereka yang lahir baru hidup menurut daging, hidupnya tak beda dengan orang yang belum diselamatkan. Tak beda. Tidak berbeda sama sekali.
Nah, coba perhatikan. Karena kekudusan berasal dari kelahiran kembali. Karena kekudusan dapat kita peroleh jika kita hidup di dalam Roh. Maka apa yang Paulus katakan ayat keempat? Ayat 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi hidup menurut Roh. Begitu. Nah, perhatikan apa yang Paulus katakan. Mereka yang dapat hidup di dalam Roh, mereka yang bisa tidak hidup di dalam daging adalah mereka yang bersandar kepada kendali dari Roh Kudus di dalam hidup. Bersandar, bergantung kepada kendali dari Roh Kudus di dalam hidupnya. Begitu. Nah, saudara, semua yang sudah diselamatkan, kita punya dua hal dalam diri kita. Punya daging dan punya roh. Kita punya daging, kita punya roh. Oke. Kita bisa hidup menurut daging, kita bisa hidup menurut roh. Nah, bagaimana caranya? Kita berserah kepada Roh Kudus, kepada tuntunan dari Roh Kudus. Bagaimana cara Roh Kudus menuntun kita? Apakah tiba-tiba dia berbicara? Siapa misalnya Jonas, kamu nggak boleh lakukan itu, Jonas. Jonas tiba-tiba mau misalnya mau ngambil sesuatu yang bukan miliknya, Roh Kudus ngomong, "Wih Jonas, jangan," begitu. Kalau gitu cara Roh Kudus nuntun? Tidak. Roh Kudus menuntun lewat firman. Roh Kudus menuntun lewat jemaat. Apa yang Tuhan katakan? Di dalam Wahyu pasal 2 sampai pasal 3. Siapa yang bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Kenapa? Karena jemaat adalah satu institusi di mana firman Tuhan yang telah diinspirasikan oleh Roh Kudus diajarkan. Makanya buat apa pentingnya kita hadir, berkumpul, belajar. Makanya buat apa pentingnya satu institusi yang merupakan tubuh Tuhan hadir di satu lokasi. Tanpa itu siapa yang ngajar? Tanpa itu jemaat bisa mendengar suara Roh dari mana? Dari panti asuhan? Ya nggak mungkin. Hanya dari jemaat. Begini cara Tuhan tuntut. Begini cara Roh tuntut. Lewat mempelajari firman-Nya, lewat membaca firman-Nya. Begitu. Ini di jemaat kan kita ada buat grup. Walaupun tidak semua ikut. Grup baca Alkitab. Sehari 3 pasal. Nah, itu termasuk bagian kita mempelajari bagaimana cara Roh menuntun kita. Bagaimana cara Roh Kudus itu berbicara kepada kita. Bagaimana cara Roh Kudus itu memimpin hidup kita. Nah, saudara, Anda mau hidup dalam Roh, Anda mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, tapi tidak mau mendengarkan suaranya lewat firman-Nya. Ini kan jadi omong kosong kalau begini kan. Tidak mau berjemaat di tempat yang benar, memilih gereja-gereja yang tidak benar di luar sana. Dan Anda masih berkata bahwa kita mau hidup di dalam Roh. Bagaimana bisa? Apakah Tuhan pernah bekerja lewat sesuatu yang salah untuk membentuk jemaat yang benar? Tidak pernah, saudara. Kalau misalnya bisa demikian, ya udah, nggak usah ada gereja benar. Biarkan gereja salah itu pergi memberitakan Injil, membentuk gereja, nanti jadi gereja benar kok. Tapi pertanyaan, pernah nggak Tuhan bekerja dengan cara begitu? Tidak pernah. Dalam Injil Yohanes Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak pernah melakukan apa yang orang berdosa minta. Tak pernah. Begitu. Bahkan perhatikan di ayat keempat. Perhatikan baik-baik. Kata mana ya? Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Perhatikan kata hidup di situ. Kata hidup itu diterjemahkan dengan literal di dalam bahasa Yunani, itu artinya berjalan. Mereka yang berjalan di dalam Roh. Saudara, Tuhan tidak berkata terbang dengan Roh. Tuhan tidak berkata lompat dengan Roh. Tapi apa? Berjalan. Artinya apa? Artinya apa? Ini harus dilakukan setiap hari.
hari demi hari, jam demi jam, waktu demi waktu, tahun demi tahun. Harus terus konsisten melakukannya. Membaca firman-Nya, belajar firman-Nya, harus terus dilakukan. Namanya berjalan, bukan lari. Apalagi terbang. Kalau terbang kan enak juga. Satu kali baca Alkitab langsung bisa hidup dalam roh untuk 1 tahun. Gitu kan? Itu ibarat kata ada gereja berkata, datang ke gereja, ikut perjamuan, kudus 1 minggu. Makan perjamuan langsung kudus 1 minggu. Habis itu minggu depan makan lagi biar kudus 1 minggu lagi. Gitu. Nggak ada yang seperti itu. Tuhan katakan berjalan. Gitu. Kemudian apa lagi? Hal terakhir mau kita pelajari. Apalagi sih? Seperti apa hidup dalam roh itu? Seperti apa, saudara? Seperti apa hidup dalam roh itu? Ayat kelima. Coba kita lihat. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ya bagaimana? Bagaimana cara kita hidup di dalam roh? Seperti apa? Sehingga kita bisa cross check. Saya sudah hidup dalam roh belum? Nah saudara, hidup dalam roh adalah hidup memikirkan hal-hal yang dari roh. Hal-hal daging itu apa aja? Hal-hal daging itu dapat diringkas menjadi segala hawa nafsu daging kita. Dideskripsikan dengan sangat panjang dalam Galatia 5 ayat 19-21. Nah coba cek, saya bacakan. Coba kita cek, kita cross check ke dalam hidup kita masing-masing. Perhatikan Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu semua perbuatan daging dijelaskan oleh Tuhan lewat Paulus dalam surat Galatia. Cek, apakah kita hidup menurut daging apa tidak? Kan gampang. Alkitab tuh ketika kasih tahu harus begini, nggak boleh begitu, itu jelas hukumnya. Maka saya katakan kita mesti harus selalu dan setiap hari membaca dan mempelajari firman-Nya biar kita tahu. Kalau enggak ya sudah begitu. Bagaimana cara saya memikirkan hal roh Tuhan? Gimana caranya? Apa hal-hal daging itu? Nggak ngerti saya begitu. Sebaliknya hal roh, Efesus 5 ayat 9 itu berbicara tentang kebaikan, tentang kebenaran. Galatia pasal 5, 9 rasa buah roh. Itu semua merupakan apa yang dipikirkan roh. Begitu. Nah, bukan hanya itu saja, tapi hidup di dalam roh itu menuntut kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita. Coba kita lihat 12-13 Roma pasal 8. Bukan hanya memikirkan hal roh. Coba lihat ayat 12-13. Apa dikatakan saudara? Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya kita hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Nah bagaimana? Bukan hanya memikirkannya saja, tetapi mematikan perbuatan-perbuatan tersebut. Kolose pasal 3, mematikan segala perbuatan jahat itu. Ini yang harus dilakukan oleh orang percaya. Mereka harus menanggalkan pakaian lama mereka, mengenakan pakaian baru mereka. Itu harus mereka lakukan setiap hari konsisten. Jangan beralasan di hadapan Tuhan, Tuhan saya nggak tahu Tuhan, mau kau apa? Saudara, di hadapan Tuhan tak bisa alasan. Di hadapan manusia kita bisa cari alasan, di hadapan Tuhan tidak bisa. Dia tahu apa yang kau pikirkan. Firman-Nya telah diberikan, segalanya Ia sudah berikan, tidak ada yang kurang bagi jemaat. Sehingga mereka bisa berkata, saya nggak ngerti Tuhan. Tidak ada. Segalanya Tuhan telah berikan. Jika ada yang masih tidak mau mematikan perbuatan daging dia, jika ada yang masih ingin hidup menurut daging dia, ia bersalah di hadapan Tuhan. Tidak ada alasan di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, ya adalah ya, tidak adalah tidak. Ini yang mesti kita pikir.
menghidupi satu kehidupan yang sungguh-sungguh telah diselamatkan, menghidupi satu kehidupan yang sesuai dengan panggilan Injil kita masing-masing, menghidupi satu kehidupan yang sekalipun harus menderita, tetapi kita menderita bukan oleh kesalahan kita, tetapi oleh karena kebenaran. Ini yang Tuhan mau dalam hidup semua orang yang sudah diselamatkan. Menjaga satu kehidupan yang kudus, tak bercacat, sehingga ketika Tuhan kita datang kembali kelak, Ia menemukan kita menjadi hamba-hamba yang setia. Ia menemukan kita sebagai orang-orang yang terus bersinar di hadapan Tuhan, yang tidak padam, menjadi orang-orang yang mengasihi Dia. Dari hari ke hari semakin mengasihi Dia, kasih yang semakin besar kepada Dia. Ini yang Tuhan mau. Makanya Tuhan menuntut umat-Nya hidup kudus di hadapan-Nya. Amin. Kita tutup di dalam doa. Minta kesediaan